Halo semuanya, kita akan belajar membuat histogram RGB menggunakan aplikasi GIMP. Pertama, teman-teman dapat mendownload aplikasi GIMP melalui link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Kemudian teman-teman buka aplikasi GIMP. Setelah itu, untuk tampilan awal dari aplikasi GIMP tampak seperti video berikut. Nah, akan seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa klik file, kemudian open, lalu masukkan gambar yang ingin teman-teman buat histogram RGB-nya. Setelah gambarnya masuk ke dalam aplikasi GIMP, teman-teman perlu pilih menu color, kemudian info, lalu export histogram. Dari sini, teman-teman akan diminta untuk menentukan letak file atau angka-angka yang kita dapatkan nantinya. Nah, di dalam monitor kami ini, kami letakkan file kami di dalam folder dengan nama histogram. Kami letakkan di tempat kami, yaitu di download ya, supaya nanti mudah diakses. Kemudian klik normalize, kemudian klik OK. Nah, setelah dilakukan proses export histogram, nantinya kita akan mendapatkan data-data yang dapat digunakan untuk membuat RGB histogram. Data ini nantinya berupa angka yang perlu kita rapikan, masih perlu kita rapikan sebagai sumbu X dan sumbu Y dalam proses pembuatan histogram RGB. Untuk angka-angkanya sendiri kita dapat buka melalui notepad ya. Nah, seperti tampak pada monitor ini, setelah kita dapatkan suatu bentuk file, kita klik kanan, kemudian kita open notepad, kemudian OK. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kita dapatkan angka yang cukup banyak ya. Untuk data yang kita dapatkan bisa kita input ke dalam Excel untuk proses perapian supaya nanti pengolahan datanya lebih mudah. Ketika sudah kita input, kita bisa klik find and select, kemudian select, lalu kita klik blank, kemudian kita klik OK. Maka data yang kita peroleh akan jauh lebih rapi. Namun perlu kita rapikan lebih lanjut dengan cara kita klik kanan, lalu nanti akan muncul opsi teman-teman bisa klik delete, kemudian delete entire row, kemudian klik OK. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk datanya bisa lebih rapi ya, karena sudah tidak ada jeda sel lagi. Selanjutnya, lagi-lagi teman-teman bisa blok semua data yang sudah kita dapatkan untuk kita rapikan. Kemudian klik lagi find and select, kemudian kita klik. Nah, menu replace ini kita gunakan untuk mengganti tanda titik menjadi koma ya. Nah, kemudian kita replace all lalu OK. Nah, di sini nanti untuk datanya akan lebih mudah karena yang awalnya 0.0 menjadi 0 saja, karena itu artinya sama dengan 0,0. Kemudian kita rata tengah. Nah, setelah semua data selesai kita rapikan, semua data kita blok, kemudian nanti kita copy atau bisa juga di cut. Kemudian kita masukkan ke dalam sheet lain yang sudah kita sediakan. Nah, seperti ini ya. Untuk beberapa kolomnya ada range start, value, kemudian ada red, green, dan blue. Setelah itu kita masukkan rumus untuk mencari IR, IG, dan IB. Rumus ini bisa teman-teman akses melalui jurnal yang linknya juga sudah kami sediakan di deskripsi YouTube kami. Kemudian setelah rumus kita masukkan, tinggal kita masukkan angka-angka yang kita dapatkan sesuai rumus yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di monitor, kita masukkan angka sesuai dengan rumus. Cukup satu baris saja yang kita masukkan, karena untuk data-data selanjutnya bisa kita blok, kemudian lalu kita drag sampai bawah untuk data terakhir yaitu data 255. Nah, semuanya akan muncul secara langsung mengikuti rumus yang sudah kita input. Setelah semua data kita jumlahkan, selanjutnya kita dapat menentukan untuk intensitas mulai dari IR, kemudian IG dan IB dengan cara seperti pada monitor ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat caranya. Setelah kita dapatkan semua intensitas atau semua yaitu IR, IG, dan IB, tahap selanjutnya kita dapat mulai membuat grafik histogramnya. Dengan cara kita klik insert, kemudian pilih menu sketcher, lalu
pilih menu histogram atau grafiknya. Setelah itu bisa kita klik select data, kemudian add atau masukkan data. Lalu akan muncul 3 kolom, yaitu series name. Untuk series name yang pertama kita masukkan untuk red ya, untuk red atau kolom red. Kemudian untuk X value-nya kita masukkan range start, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 255, atau kita punya 256 data ya. Pastikan semuanya terinput hingga data ke 256 ya di sini. Nah, setelah sumbu X atau X value kita masukkan, perlu kita masukkan juga untuk Y value atau nilai Y-nya. Nah, nilai Y atau Y value ini tergantung data mana yang ingin kita input terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini kita input untuk data dengan series name red, maka untuk Y value-nya adalah angka-angka yang berada di kolom red. Nah, ini kita input semuanya, kita masukkan ada 256 data juga sesuai dengan sumbu X-nya tadi. Nah, pastikan semua datanya terinput. Nah, seperti pada monitor ini ya, bisa teman-teman blok, kemudian nanti semua datanya akan terinput sebagai sumbu Y atau Y value. Oke. Nah, setelah itu bisa klik OK, maka untuk titik red-nya sudah selesai kita input. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk series name yang lain, yaitu untuk green. Nah, selanjutnya kita klik series name-nya, series name green. Setelah itu, setelah kita klik series name-nya, seperti pada momen ketika kita masukkan angka atau value red tadi, kita masukkan untuk nilai sumbu X atau X value-nya adalah untuk range-nya, yaitu mulai 0 sampai dengan 255, kita masukkan semua. Kemudian untuk series Y value atau nilai Y-nya, ini berarti kita masukkan angka yang ada di kolom green, karena memang kita mau membuat garis untuk yang green atau hijaunya. Nah, pastikan semua data terinput mulai dari 0 sampai dengan 255. Caranya mudah, yaitu dengan memblok saja semua data. Nanti setelah kita blok, kemudian kita klik OK. Nah, step terakhir kita lakukan juga untuk yang series name blue. Nah, langkahnya sama seperti red dan green. Kita klik untuk series name-nya, yaitu series name blue. Nah, setelah itu untuk series X value-nya sama, yaitu range start mulai dari 0 sampai dengan 255, atau kita punya 256 data ya berarti ya. Nah, kita input. Setelah itu kita input juga untuk series Y value atau nilai di sumbu Y-nya. Sama, karena ini untuk blue, maka untuk Y value-nya adalah angka-angka yang berada di kolom blue. Kita input semuanya, ada 256 data dengan cara memblok semua data. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan kita hasilkan grafik histogram RGB seperti pada monitor berikut. Supaya grafik yang dihasilkan lebih mudah untuk dipahami, kita perlu menambahkan legenda ya di dalam grafik kita dengan cara klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas, lalu kita pilih legenda di situ atau legend. Nanti akan muncul keterangan-keterangan. Nah, untuk garis red itu seperti apa, garis green itu seperti apa, dan garis blue itu seperti apa. Next stepnya atau langkah selanjutnya kita sesuaikan, karena di sini red ya, maka warnanya harus merah. Di sini untuk grafik yang pertama kali kita dapatkan, untuk garis red masih berwarna biru, jadi perlu kita rubah, baik untuk titiknya maupun untuk garisnya kita rubah menjadi warna merah supaya lebih mudah dipahami. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk garis yang green atau berwarna hijau, karena di sini masih berwarna orange, kita rubah juga. Untuk titik dan garisnya kita rubah menjadi warna hijau supaya lebih sesuai dan lebih mudah dipahami. Nah, begitu juga untuk garis yang blue atau berwarna biru, nanti kita rubah, kita sesuaikan juga dengan warna
yang lebih mudah dipahami, yaitu warna biru, karena di sini masih berwarna abu-abu dari grafik yang pertama kali kita dapatkan. Nah, setelah semuanya kita rapikan, kita tambahkan legend, kemudian untuk warna grafiknya sudah kita sesuaikan. Langkah selanjutnya, nanti kita perlu cek apakah histogram RGB yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan yang dari GIM atau belum. Nah, sebenarnya dari GIM itu sudah menyediakan histogram RGB, namun tidak ada angkanya. Nah, oleh sebab itu kita perlu klarifikasi atau cross check dengan cara kita screen capture atau screenshot saja RGB histogram yang dihasilkan oleh aplikasi GIM. Nah, kita screenshot menggunakan aplikasi snipping tools ya, yang pasti tersedia di laptopnya atau di PC teman-teman. Nah, setelah kita screenshot, kita dapatkan RGB histogram dari aplikasi GIM. Selanjutnya kita input atau kita masukkan hasil screenshot tersebut ke dalam Excel RGB histogram yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, fungsinya ini kita gunakan untuk mengecek apakah histogram RGB yang kita buat dari data telah sesuai atau sama dengan histogram RGB yang disediakan oleh aplikasi GIM. Nah, di sini sudah sama ya, tampak sudah sama RGB histogram yang dibuat dan dari GIM. Karena histogram RGB yang kita buat telah sama dengan histogram RGB yang disediakan oleh aplikasi GIM, itu tandanya RGB histogram yang kita buat telah benar. Setelah semua grafik RGB pH mulai pH 1 sampai dengan 14 selesai kita buat, kita perlu membuat grafik gabungan untuk data IR, IG, dan IB untuk semua pH. Tahap pertama, kita perlu mencari nilai IR, IG, dan IB dari semua gambar yang kita punya. Dalam simulasi ini, kita punya 14 gambar yang diasumsikan mulai dari pH 1 sampai dengan pH 14. Kita cari semua nilai pH atau semua nilai IR, IG, dan IB dari semua gambar. Selanjutnya, setelah kita dapatkan semua nilai IR, IG, dan IB untuk semua pH, perlu kita kelompokkan data tersebut untuk mempermudah dalam pembuatan grafik gabungan. Selanjutnya, kita pilih menu Sketcher untuk membuat grafik gabungan IR, IG, dan IB semua pH. Lalu kita masukkan series name yang pertama, yaitu RG, yang artinya R adalah sumbu X, kemudian G adalah sumbu Y. Perlu kita masukkan atau kita lakukan hal yang sama untuk series name yang lainnya. Untuk series name yang kedua, perlu kita masukkan adalah series name G dan B, yang artinya G adalah nilai sumbu X dan B adalah nilai sumbu Y. Series name yang terakhir perlu kita masukkan untuk membuat grafik gabungan pH, yaitu series name untuk B dan R, yang artinya B adalah sumbu X dan R adalah sumbu Y. Pastikan semua nilai IR, IG, dan IB terinput semuanya mulai pH 1 sampai dengan pH 14 supaya tidak terjadi kesalahan pada grafik. Setelah semua kita masukkan, maka akan kita dapatkan grafik perbandingan IR, IG, dan IB untuk pH 1 sampai dengan pH 14. Yang mana grafik ini adalah grafik gabungan pH mulai dari sampel dengan pH 1 sampai dengan pH 14. Tahap selanjutnya, perlu kita tambahkan legend untuk mempermudah dalam proses pembacaan grafik, serta perlu kita sesuaikan warna dari garis untuk mempermudah pemahaman. Untuk grafik dengan series name RG diberi warna merah mengikuti series name atau sumbu X-nya, kemudian GB untuk green dan BR untuk garis berwarna blue. Selanjutnya, grafik gabungan pH tersebut dapat kita gunakan untuk mencari pH suatu larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Seperti pada contoh video ini, kami punya larutan asam kuat dengan konsentrasi yang tidak diketahui dan akan kami cari pH dari larutan tersebut. Tahap pertama, perlu kita cari nilai IR, IG, dan IB seperti pada proses pembuatan grafik gabungan pH sebelumnya. Selanjutnya, perlu kita input data IR, IG, dan IB yang sudah kita dapatkan sesuai dengan perhitungan atau sesuai dengan grafik sebelumnya.
Untuk series name yang pertama adalah Rg asam kuat, yang artinya R adalah sumbu X dan G adalah sumbu Y untuk data IR, IG, dan IB pada larutan asam kuat. Kita lakukan hal yang sama untuk series name Gb, yang artinya G adalah sumbu X dan B adalah sumbu Y untuk larutan asam kuat yang kita punya. Selanjutnya, series name yang terakhir kita masukkan juga untuk Br, yang artinya B atau blue adalah sumbu X dan R atau red adalah sumbu Y dari larutan asam kuat yang ingin kita cari pH-nya. Setelah semua data perbandingan R, G, dan B kita input, kita klik OK, lalu akan kita dapatkan titik-titik dari perbandingan R, G, dan B untuk pH atau larutan asam kuat. Selanjutnya, kita rubah untuk bentuk dari titik-titik yang kita dapatkan untuk mempermudah proses pembacaan. Caranya mudah, perlu kita klik titik yang akan kita rubah, lalu kita pilih opsi tanda plus yang ada di pojok kanan atas grafik, lalu kita rubah shapes-nya menjadi segitiga. Kemudian untuk warnanya perlu kita sesuaikan juga dengan mengklik tombol atau icon warna, lalu kita pilih untuk warna yang sesuai. Selanjutnya akan kita dapatkan grafik gabungan pH dengan 3 titik, yang mana titik ini adalah nilai pH dari larutan asam kuat yang ingin kita cari pH-nya. Pembacaan pH dilakukan dengan cara mengamati 3 titik yang kita dapatkan dari larutan asam kuat pada garis Rg, Gb, dan Br. Selamat mencoba!